Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Dalam bahasa Batak, sai ramo tanna dopak niakana niasiana. Alai sai parede pon nado di bagasan haolomon yanggo akapar jahati. Aidada binahen hagogo on sadiri ubahen marhuaso ibana. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejatinya Tuhan menyertai, membela, melindungi orang-orang benar dan jujur. Ia menopang dan memberkati orang-orang yang dikasihinya. Dan ia sangat berkenan kepada orang-orang yang setia, memuliakan namanya, suka kepada orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Namun Tuhan tidak suka kepada orang-orang fasik. Siapakah orang-orang fasik itu? Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang senantiasa merencanakan dan merancang kejahatan. Orang-orang yang tidak memiliki rasa takut akan firman Tuhan, yang menyesatkan dirinya sendiri dan jalannya, dan juga menyesatkan kehidupan orang lain. Suka berbuat dan membuat masalah kepada orang lain tanpa memikirkan apa konsekuensi dari masalah yang ia buat itu. Dalam hatinya, orang-orang fasik senantiasa merancang kejahatan bagi orang-orang benar dan juga bagi orang-orang lain, menyusahkan dan menyengsarakan banyak orang. Dan yang paling penting, orang fasik itu adalah orang yang mendukakan Tuhan. Saudara-saudara, pada umumnya kita akan mengatakan bahwa seyogianya Tuhan menyingkirkan, memusnahkan orang-orang fasik itu dari muka bumi ini. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan, supaya kebenaran, kesetiaan, dan kebaikan orang-orang benar dan jujur dan baik di hadapan Tuhan itu semakin disempurnakan dan semakin terbukti. Maka ketika kehidupan kita berjalan, ada kalanya kita merasa bahwa keadaan semakin sulit dan rumit. Ketika orang-orang fasik itu sepertinya sekilas terlihat lebih cemerlang, terlihat lebih makmur, terlihat lebih maju hidupnya. Dan inilah yang sering dipergumulkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini bisa kita temukan dalam Mazmur 73 ayat 3, ketika orang-orang benar itu bergumul akan kebenarannya, melihat orang-orang fasik yang sepertinya dan sekilas tidak tersentuh oleh hukuman Tuhan, dan orang-orang benar sekilas dibiarkan oleh Tuhan dalam penderitaannya akibat kebenarannya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya 1 Samuel 2 ayat 9 ini menegaskan bahwa orang benar pasti akan dibela oleh Tuhan, dan orang fasik pasti akan dihukum oleh Tuhan. Inilah ketetapan Allah yang harus
kita pegang teguh, yang harus kita percayai, bahwa Tuhan memberkati, melindungi langkah kaki orang-orang benar, dan pada waktunya orang-orang fasik itu akan dihukum dalam kegelapan karena kuasa Tuhan. Melalui firman ini kita mendapati bahwa Tuhan yang kita muliakan dan kita percayai melindungi perjalanan orang benar yang dikasihinya. Orang fasik boleh saja bermimpi setinggi langit, orang fasik boleh saja berharap apa yang dia harapkan, tetapi firman Tuhan, terlebih kalau kita melihat kitab Ayub pasal 8 ayat 13, demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Orang fasik tidak boleh dan tidak bisa melarikan diri kecuali tenggelam dalam kegelapan jurang maut. Kejahatannya menuju kebinasaan dan hukuman kepada dirinya sendiri menuju kepada kematian yang abadi. Ayub 18 ayat 5. Bagaimanapun juga terang orang fasik akan padam dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Yang bersinar dan yang menyala adalah terang dari orang-orang benar, karena orang benar itu dilindungi, diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa bahwa jalan orang-orang jujur dan baik itu disertai oleh Tuhan. Mazmur 1 ayat 6. Tuhan mengingatkan kita bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Inilah yang harus kita percayai, sehingga setiap kita senantiasa mau berjalan dalam ketetapan Tuhan, senantiasa mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun kadangkala kita mengalami paradoks iman terhadap orang-orang yang fasik, tetapi sesuatu hal yang pasti adalah Tuhan akan membela, memberkati, melindungi jalan orang yang benar, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan hukuman bagi setiap mereka yang berjalan dalam kefasikan. Mereka akan berjalan dalam siksaan. Orang fasik itu akan dijatuhkan Tuhan hukuman yang sepadan dengan kefasikan mereka, tetapi orang-orang benar akan hidup dalam kekekalan. Matius 25 ayat 46. Karena itu saudara-saudara, mari kita siapkan hidup kita senantiasa hidup dalam kebenaran dan jalan yang benar, karena jalan yang benar adalah jalan kehidupan, tetapi jalan orang fasik adalah jalan kegelapan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, biarlah Engkau menguatkan kami berjalan senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kehendak Allah saja, sehingga setiap kami dikuatkan dan diteguhkan berjalan dalam firman-Mu. Berkati hari ini bagi kami, sehingga setiap kami Tuhan lindungi dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Biarlah Tuhan pergumulan hidup kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami hari ini Tuhan anugerahkan berkat yang dari Tuhan, sehingga menjadi saluran sukacita bagi kami dan keluarga kami, dimanapun kami bekerja, di kantor, di rumah, wirausaha, wira swasta, para pedagang, dan seluruh karyawan-karyawati. Biarlah Tuhan yang memberkati hidup kami. Kami percayakan pergumulan kami kepada Tuhan, karena Engkaulah penolong dan sumber penghiburan dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.